Halo Smart Investor, pada kesempatan kali ini kami dari tim Actuarial Investment akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu saham versus kripto. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christopher. Nama saya Sandy. Nama saya Jonas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Smart Investor, kalian ingat gak sih waktu Desember 2020 sampai Januari tahun ini? Pasar saham lagi booming-boomingnya di kalangan masyarakat. Bukan hanya menjadi pembahasan setiap orang, namun data di pasar saham membuktikan terjadi peningkatan transaksi harian hingga menembus di sekitaran 20 triliun rupiah per harinya. Dan tentunya, keadaan pasar saham Indonesia menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada periode tersebut. Namun, nampaknya pada bulan April 2021, pasar saham Indonesia mulai lesu kembali. Data menunjukkan bahwa transaksi harian menurun hingga berada di sekitaran 8-10 triliun saja. Banyak yang beranggapan bahwa pasar saham lesu dikarenakan cryptocurrency yang menjadi sangat booming. Banyak pihak yang mulai berinvestasi di kripto dan menunjukkan hasil investasinya di media sosial. Akibatnya, terjadi pertentangan antara investor saham dan investor cryptocurrency yang merasa instrumen investasinya yang paling baik. Namun, terlepas dari itu semua, smart investor harus menyikapi problematika ini dengan bijak. Untuk mengupas masalah saham versus kripto lebih dalam, akan dilakukan analisis dengan 3 langkah berikut. Yang pertama, pahami instrumennya. Apa itu saham? Saham merupakan bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan di mana investor dapat mendapatkan keuntungan melalui 2 jenis. Yang pertama, capital gain, yaitu selisih antara harga jual dan juga harga beli. Yang kedua adalah dividen, yaitu laba yang diberikan oleh perusahaan terhadap investor. Karena underlying asetnya berupa perusahaan, maka terdapat cash flow yang dapat dianalisis. Yang kedua adalah kripto. Kripto merupakan mata uang digital dengan sistem blockchain, di mana underlying asetnya berupa white paper, sehingga tidak menghasilkan cash flow. Bicara soal instrumen investasi, tentu tidak lepas dari yang namanya return. Mari kita bandingkan return antara cryptocurrency dan juga saham dengan kapitalisasi terbesar di indeksnya masing-masing. Jika kita berinvestasi pada BBCA 3 tahun lalu, maka kita akan mendapatkan return sebesar 37%. Sedangkan jika kita berinvestasi pada Bitcoin 3 tahun yang lalu, kita akan mendapatkan return sebesar 600%. Step 2. Kenali resikonya. Yang pertama, volatilitas. Volatilitas merupakan fluktuasi nilai instrumen investasi. Mari kita bandingkan volatilitas antara cryptocurrency dan juga saham. Dapat terlihat bahwa cryptocurrency memiliki volatilitas yang lebih besar dibandingkan saham. Yang kedua, batas kenaikan dan penurunan harian. Pada saham terdapat batas atas atau auto rejection atas sebesar 20-35% tergantung level emitennya masing-masing. Dan untuk batas bawah atau auto rejection bawah sebesar 7% per harinya. Sedangkan untuk instrumen cryptocurrency tidak terdapat batas atas maupun batas bawah. Ini menunjukkan mengapa cryptocurrency memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan saham. Yang ketiga ada regulasi. Penting bagi kita untuk memahami regulasi di balik sebuah instrumen yang kita investasikan. Yang pertama, ketika berinvestasi di saham, maka pemerintah telah membuat Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI untuk mendata aset saham yang kita miliki dan dilaporkan ke OJK, BEI, serta institusi lainnya. Ketika berinvestasi di cryptocurrency, maka investasi tersebut telah dilindungi oleh Bapepti. Akan tetapi, aset kripto yang kita miliki tercatat di rekening masing-masing, sehingga pemerintah tidak dapat melacaknya dan investor kripto di luar tanggung jawab pemerintah. Yang keempat ada durasi market. Pasar saham buka 4 jam sehari, 5 hari dalam seminggu. Sementara itu pasar kripto buka 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dengan kata lain, pasar kripto ini tidak mengenal adanya istirahat. Dan demikian pasar kripto lebih cocok untuk trader, sedangkan pasar saham lebih cocok untuk orang yang memiliki kesibukan dan tidak bisa memantau pasar 24. Step yang terakhir, alokasi sesuai profil risiko. Setelah pembahasan panjang mengenai saham versus kripto, dapat disimpulkan cryptocurrency merupakan instrumen yang jauh lebih beresiko dibandingkan pasar saham, tetapi risk dan rewardnya tetap sebanding. Untuk smart investor yang masih bingung mengenai alokasi dana yang tepat, kami memberikan suatu solusi konkret yang berisi portofolio yang merupakan perpaduan antara kripto dan pasar saham. Berdasarkan riset yang dilakukan CFA yang berjudul Crypto Asset Guide to Bitcoin, alokasi yang tepat untuk dana cryptocurrency adalah 0-10% portofolio, dan selebihnya dapat dialokasikan ke pasar saham. Dana yang dialokasikan ke cryptocurrency ini juga tentunya dapat disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Untuk menutup pembahasan, jangan melupakan pesan dari Warren Buffett untuk selalu berinvestasi pada instrumen yang kita pahami sepenuhnya. Akhir kata untuk menutup studi kasus saham versus kripto ini adalah pahami keduanya, alokasikan dananya, stop bandingkan, mulai kolaborasi.